Assalamualaikum, salam sejahtera untuk Anda semua. Ada sebuah penelitian yang menarik. Pernah orang mencoba menanam dua pohon. Yang satu ditaruh di pot, yang satu juga ditaruh di pot yang sama. Diberi air yang sama, diberi air yang sama, yang satunya. Kemudian diberi pupuk yang sama, yang satu pohonnya lagi diberi pupuk yang sama. Nah, pohon yang pertama itu diberi musik yang keras, musik yang hingar-bingar. Dan pohon yang satunya itu diberi musik klasik yang halus. Ternyata dua pohon ini agak berbeda perkembangannya. Pohon yang diiringi dengan musik yang halus itu ternyata pertumbuhannya lebih baik. Hari ini saya berada di tempat khususnya Mas Hadi Santosa. Mas Hadi ini adalah owner dan pelatih kursus musik Fahreji yang mengajarkan musik-musik klasik. Musik-musik yang diajarkan bukan hanya sekedar hiburan ya, tetapi juga bisa menghaluskan emosi, juga bisa terapi. Luar biasa, ikuti liputannya. Ini adalah Jalan Yosudarso nomor 87, Karangturi, Indramayu, Jawa Barat. Pria ini bernama Mas Bobi. Seminggu sekali ia mengantarkan putrinya ke sekolah musik Fahreji yang beralamat di tempat tersebut. Nama putrinya adalah Selena. Siswi SD kelas 3 ini baru belajar musik sekitar 6 bulan yang lalu. Ada 4 jenis yang dipelajari di sekolah musik ini. Ada piano, gitar, organ, dan vokal. Pria berkaos merah ini namanya Mas Hadi Santosa, pemilik sekaligus pelatih di Fahreji Music Studies ini. Nah, oke, gimana Selena? Masuk. Ya, di sini ya. Terus, apa? Naik ke A. Terus, namanya orang belajar. Iya, pintar. Lanjut. Jalan, sayang. Ayo, pintar. Terus naik ke atas. Terus. B, E. Langsung ke ref aja di sini ya. A lagi, sayang. A lagi. A mayor, siap. Terus, enggak. Terus, jangan berhenti. Nah, naik lagi. Putri yang satu ini bernama Zia, masih kelas 4 SD. Zia tampak sudah bisa membaca not-not balok dan memainkan beberapa lagu. Ia biasanya diantar ibunya, Ibu Risti.
Ya, Ibu Risti, gimana kabarnya? Baik Pak. Ibu Risti dari mana? Tinggalnya di mana? Di Marga Laksana. Di Marga Laksana. Ibu sudah berapa lama ini anaknya kursus ini piano? Kira-kira mulai dari kelas 1 SD tuh Pak. Sudah ya. Tapi kepotong COVID ya. Oh, iya, Jadi ada pembelajaran di rumah secara online dengan Pak Hayu. Kalau ini Ibu awalnya tergerak untuk mengkursuskan anaknya di sini nih, apa menurut ada tujuannya? Ya anaknya mau. Pertama ya, bukan orang tuanya yang mau. Anaknya mau pengen les. Karena dulu kakaknya pernah les piano. Pernah di sini, iya. Ya kemudian saya juga mendukung karena ya supaya anak ini punya kemampuan yang lain lah gitu, selain mata pelajaran umumnya gitu kan. Dia punya keahlian di luar mata pelajaran. Ibu merasakan manfaatnya Bu, ketika anaknya itu bisa melakukan? Ya banyak manfaatnya. Ya, antara lain apa bisa dijelaskan? Ya mungkin bisa mengurangi dia bermain gadget. Iya, ya, benar ya. Gitu kan. Tidak ketergantungan itu ya. Betul. Kemudian juga ya lebih fokus lah kalau misalnya belajar. Jadi dia seimbang antara otak kiri otak kanan. Wih, luar biasa Ibu. Terima kasih Ibu Risti. Iya, mantap. sama-sama Bapak. Gimana Mas Hadi kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Mas? Saya tuh Mas Hadi kalau mendengarkan musik tadi ya seperti musik di rumah ya, cukup menyentuh gitu. Jadi saya benar-benar ini percaya gitu bahwa musik itu sebetulnya bukan hanya hiburan tetapi juga terapi ya. Iya, betul. Tapi sebelum itu saya mau tanya ini dulu. Fahrezi ya namanya. Bisa dijelaskan Mas Hadi singkat kursus musik ini atau? Oke, sebetulnya latar belakang saya sebenarnya bukan dari pendidikan musik secara formal ya. Mungkin saya lebih banyak autodidak. Cuman memang saya ada dari kecil itu memang ada kecenderungan suka pada musik. Nah, terus kemudian 2005 saya mencoba membuka sekolah musik Fahrezi. Fahrezi itu nama anak saya yang pertama. Fahrezi Music Studies ini karena saya lihat di Indramayu belum ada pendidikan musik ya. Ya, sekolah musik. Ya, sekolah musik belum ada. Itu tahun 2005. Itu dulu hanya kelas menengah ke atas. Yaitu orang-orang urban ya. Dari Budi Patra, dari orang-orang Pertamina. Orang Indramayu sendiri masih asing Mas. Kita dengerin musik piano. Cuman karena saya sering bikin resital piano di gedung-gedung. Akhirnya ya banyak orang-orang yang asli Indramayu juga. Bahkan di daerah-daerah pelosok desa pun akhirnya menyukai musik piano. Ada misalnya di sini orang desa. Oh banyak Mas, banyak, ya? Banyak. Ada orang Arahan, ada orang Losarang, terus kemudian daerah Eretan, itu banyak. Jadi 70% mereka orang-orang urban dan bukan asli Indramayu tadi. Nah terus tahun 2010 banyak ini. Bahkan 2007 saya banyak memberikan terapi Mas untuk anak-anak penderita autisme. Walaupun saya bukan ahli psikologi. Cuman ternyata kok banyak murid-murid autisme yang datang sini tahun 2007. Jadi murid autis itu dia datang dan ikut sebagai peserta kursus. Kursus terapis ya. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan bisa itu ya? Tadinya saya nggak tahu bahwa itu terapis ya? Saya bukan terapis ya. Iya, iya. Cuman saya tanya ke orang tuanya kok kenapa belajar piano untuk menyembuhkan itu. Iya. Terus kata dokternya coba belajar musik untuk menyeimbangkan tadi karena autisme itu kan persoalan pada fokus ya, konsentrasi, musik itu bisa menyeimbangkan. Saya sendiri nggak ngerti secara ilmiah, tapi orang tua hanya melaporkan, alhamdulillah Pak terjadi keseimbangan fokus dalam belajar. Bahkan ada beberapa yang berprestasi. Artinya secara teori itu benar ya Mas? Ya, walaupun saya bukan teoritis ya. Teori Campbell itu bahwa Campbell dan Campbell pernah menulis buku ya. Musik itu cukup memberikan pengaruh terhadap emosi, terhadap psikologi. Walaupun memang saya juga tidak dipungkiri bahwa musik juga punya unsur negatif.
Oh, Ya, tergantung musik. Oke, Ya, bisa unsur negatif. Ya. Kenapa orang jadi destruktif dan sebagainya. Jadi musik sendiri ya seperti pisau menurut saya. Iya. Bisa digunakan untuk apa saja. Hmm. Nah, cuman saya dalam hal ini misi saya bukan mengajarkan anak untuk bermain musik. Mungkin kalau gede ketika dia jadi musisi itu kan pilihan dia itu. Iya. Ya. Jadi tujuannya lebih kepada Lebih ke sebetulnya begini. Dengan musik itu kan anak menjadi kreatif. pertama. Bisa memperhalus budi, Iya, memperhalus gitu budi. kan ya. Dan secara ilmiah juga bisa meningkatkan konsentrasi. Nah, persoalan ketika dia besar jadi apa, saya itu terserah dia gitu kan. Tapi yang penting kita bisa memberikan kontribusi pemikiran kreativitas pada mereka. Ada kecerdasan emosional ya. Jadi kan begini, kalau di pendidikan itu kan, mungkin kalau pendidikan agama di etik Mas ya, etik dan budi pekerti. Tapi kalau di matematik itu adalah logik. Ya. Tapi di musik itu adalah creativity, perasaan. Kreativitas, Itu yang tidak ada dalam matematik. Ya, baik. Sekarang agak teknis. Ya. Sekitar ada berapa, Mas, di sini? Pertama-tama saya pertama kali buat itu nggak banyak ya, Mas. Saya juga keliling waktu itu, saya 2007 itu keliling Cari siswa lah, cari cari murid. siswa. Ya. Kita juga bikin konser-konser di gedung kesenian ya. Terus kemudian juga di sekolah sedikit demi sedikit akhirnya menjadi banyak dan Sekarang alhamdulillah berapa? sekarang sekitar yang baru ini ada 80. 80. Kita buka piano, organ, vokal sama gitar. Ada 4 ya berarti ya? Ya, ada Diulangi 4. Mas, piano, Piano, organ. terus kemudian Organ. gitar, Ya, gitar. ya. kemudian juga vokal. Ya. Ya. Jadi mereka les satu persatu ya, Ya, satu dilayani persatu ya? karena tidak klasikal ya, karena Mas, ya? kenapa saya tidak kelas? Karena setiap anak punya persoalan yang berbeda, punya tingkat kecerdasan yang berbeda-beda. Dan dilayani metodenya satu-satu. berbeda. Satu-satu, layani satu-satu. Satu Satu anak jam. satu pertemuan Ya. berapa jam? Satu pertemuan 1 jam. Ya. Jadi kita ngobrol dulu dengan ininya juga kita kadang-kadang lebih bagus kita dengan orang tua juga. Iya. Jadi supaya ada segitiga gitu kan antara guru, anak sama orang tua kan gitu. Ini Mas, biayanya Mas berapa? Biaya per bulan 200 ya. 200.000. Ya, Dengan berapa kali pertemuan itu? Dengan 4 kali pertemuan. 1 bulan 4 kali. Ya ketimbang di kota besar ya sampai 400.000, 500 ya. Terakhir, ada nggak yang setelah les dari sini, misalnya dia Ya. menjadi musisi? Ada. Ya. Murid saya ada kemudian dia beasiswa di Wina ya, Austria, itu di musik klasik piano. Dia di Institut Seni. Nah, terus kemudian yang terakhir juga setiap anak biasanya ada saja Mas masuk ke sekolah musik. Walaupun pada anunya orang tua tanya ke saya, Mas kalau anak saya di sekolah musik tuh masa depannya bagaimana? Iya. Terus Saya singkat saja. Ketika Anda menyekolahkan anak Anda, yang sekolah itu bukan Anda, tapi anak Anda. iya. Jadi kalau bapaknya jadi akunting, Iya. bapaknya pengen jadi dokter, ya anaknya tidak mau, ya susah. Sekolah yang enak itu kan merdeka, Mas, sesuai dengan kemauan dia sendiri. Kalau masalah rezeki, insya Allah Tuhan akan memberikan dari jalan manapun. Oke, luar biasa Mas Ya, Adi oke. penjelasannya. Ya, makasih. Ya.